Perkenalkan, nama saya Sania Putri Magdalena dari kelas 10 MPLB 3, nomor absen 34. Hai semua, kita sudah semakin dekat pada bagian akhir pembelajaran. Dan kali ini kita akan membahas tentang implementasi nilai-nilai Pancasila dalam pembangunan nasional. Setelah mempelajari bagian ini, kalian diharapkan bisa menjelaskan apa saja bentuk nyata dari nilai-nilai Pancasila dalam pembangunan di sekitar kalian. Coba kalian pikirkan sejenak. Selama ini, apa yang dapat dan telah kalian lakukan sebagai pelajar sekaligus warga negara untuk mendukung pembangunan di Indonesia? Yang pertama, belajar dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, menjaga sikap disiplin dan tanggung jawab. Yang ketiga, berperilaku baik dan beretika. Yang keempat, berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Yang kelima, menggunakan teknologi secara positif. Dan yang keenam, menjaga persatuan dan kesatuan. Pelajar Pancasila, pembangunan nasional merupakan sebuah upaya untuk mencapai tujuan negara Indonesia sesuai dengan isi pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, alinea keempat. Pembangunan nasional juga merupakan langkah untuk mewujudkan tata masyarakat Indonesia berdasarkan Pancasila yang berdaulat di bidang politik, mandiri di bidang ekonomi, dan memiliki kepribadian dalam bidang kebudayaan. Berikut ini adalah nilai-nilai Pancasila dalam pembangunan nasional, serta penerapan nyatanya dalam kehidupan sehari-hari. Nilai pertama adalah ketuhanan. Nilai ketuhanan menjiwai pembangunan nasional dalam hal membangun kepribadian manusia Indonesia secara mental dan spiritual. Manusia Indonesia yang bertuhan senantiasa menjaga keluhuran akal budinya sesuai ajaran Tuhan Yang Maha Esa, serta mengembangkan sikap saling menghormati dan menghargai di tengah perbedaan agama atau keyakinan. Nilai ketuhanan merupakan spirit untuk menghadirkan pembangunan di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hukum yang penuh perdamaian. Apa ya contoh implementasinya? Contoh dari implementasi nilai ketuhanan adalah di sekolah siswa diajarkan untuk menghargai perbedaan agama. Siswa dibiarkan mengikuti pelajaran agama masing-masing. Saat ada acara keagamaan, seperti perayaan Idul Fitri atau Natal, semua siswa saling menghormati satu sama lain. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Contoh penerapannya, tidak memaksa agama kepada orang lain. Hidup rukun meskipun berbeda keyakinan. Nilai kedua adalah kemanusiaan. Nilai kemanusiaan menjiwai pembangunan nasional dalam mengangkat harkat dan martabat manusia Indonesia yang adil dan beradab. Nilai kemanusiaan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam pembangunan. Selain itu, pembangunan nasional diarahkan untuk menjaga nilai-nilai kemanusiaan, kelestarian lingkungan, dan mendukung ketertiban dunia. Apa ya contohnya? Contohnya, di sekolah, siswa diajarkan untuk tidak melakukan bullying. Semua diajarkan untuk saling menghormati dan membantu teman yang kesulitan. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh penerapannya, menolak segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan. Nilai ketiga adalah persatuan. Nilai persatuan menempatkan kepentingan bangsa dan negara Indonesia dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Nilai persatuan menjiwai pembangunan agar setiap manusia Indonesia menempatkan persatuan negara sebagai prioritas dengan kesediaan menerima perbedaan sebagai kekuatan. Pembangunan nasional diarahkan untuk menguatkan rasa persatuan dan kesatuan Indonesia. Contohnya apa ya? Contoh implementasi nilai persatuan adalah mengikuti kegiatan upacara bendera di sekolah untuk memperingati hari-hari besar nasional. Kegiatan ini teman-teman bisa memperkuat rasa persatuan dan cinta tanah air. 3. Persatuan Indonesia. Contoh penerapannya, mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan golongan. Menghargai perbedaan budaya, suku, dan bahasa. Nilai keempat adalah kerakyatan. Nilai kerakyatan menjiwai pembangunan nasional untuk selalu mengutamakan kepentingan rakyat Indonesia. Pembangunan dilakukan secara gotong royong, kolaboratif, dan menempuh cara-cara hidup damai, demokratis, serta kebebasan yang bertanggung jawab. Contohnya apa sih? Contoh dari implementasi nilai kerakyatan adalah gotong royong dan berkolaborasi bersama dalam menjalankan kegiatan di sekolah.
Misalnya, setiap ada acara besar seperti festival budaya, semua siswa dan guru bersama-sama merencanakan dan menyelenggarakan acara tersebut. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Contoh penerapannya, tidak memaksa kehendak pada orang lain. Menerima hasil keputusan bersama dengan lapang dada. Nilai kelima adalah keadilan. Nilai keadilan menjiwai pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, serta menciptakan pemerintahan yang baik, berkeadilan, dan membuat kebijakan yang mensejahterakan rakyat. Simak baik-baik ya contoh implementasinya. Contoh dari implementasi nilai keadilan adalah pemerintah memberikan bantuan langsung tunai kepada keluarga kurang mampu untuk memastikan bahwa setiap warga negara bisa memenuhi kebutuhan dasar mereka. Tema, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh penerapannya, mendukung program bantuan sosial untuk masyarakat miskin, tidak mengambil hak orang lain. Jadi, kesimpulan dari nilai-nilai Pancasila dalam pembangunan nasional Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia, mengandung nilai-nilai fundamental yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Setiap sila Pancasila memberikan arah dan tujuan moral serta ideologis bagi pembangunan yang berkelanjutan, adil, dan berkeadaban.